Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Katakanlah kepada Allah segala masalahmu. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 8 yang berbunyi demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindunganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama, makna dari firman Tuhan itu apa? Yang pertama, maknanya adalah Tuhan Allah itu menghargai kejujuran manusia. Karena itu kita serahkan segala kekhawatiran masalah kita kepada Tuhan Allah dengan jujur. Mazmur 51 ayat 8. Mana yang kedua? Datang setiap waktu. Jangan menunggu lagi. Jadikan Tuhan Allah itu tempat mencurahkan hati dan isi hati kita dengan jujur. Mazmur 11 ayat 28. Mana yang ketiga? Serahkanlah beban kita, masalah kita. Bukan kita hanya bercerita dalam ucapan, tapi serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan, hasilnya pasti baik. Mazmur 55 ayat 23. Mana yang keempat? Tuhan Allah, tempat perlindungan kita semua. Tempat pelindungan jiwa kita dan iman kita kepada Tuhan Allah. Mazmur 18 ayat 3. Makna yang kelima, kita berdoa dengan syukur. Kita akan makin tenang jiwa kita, batin kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bagian kedua, saudara-saudara sekalian, praktek nyata sekarang ini. Kita mau serahkan segala masalah kita kepada Tuhan Allah, itu apa? Prakteknya, akui keterbatasan kita kepada Tuhan Allah. Karena kita tidak mengetahui masa depan kita. Mutlak itu adalah masalah Allah. Akuilah keterbatasan kita dengan jujur. Amsal 3 ayat 5. Praktek yang kedua, tindakan yang berserah kepada Tuhan Allah tentang masalah kita. Kita berhenti untuk mencoba, untuk mengatasi masalah kita masa depan. Karena masalah masa depan ini bukan masalah kita. Kita tidak bisa menjangkau. Berserah kepada Tuhan saja. 1 Petrus 5 ayat 9. Ayat 7. Praktek yang ketiga. Gantilah kekhawatiran masalah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Akan segala masalah kita apapun, kita mengucap syukur Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Praktek yang keempat. Fokus pada langkah hari ini saja, bukan menunggu dan menunggu.
Tapi fokus pada hari ini. Yang kita pegang hari ini, hari esok tidak bisa kita pegang. Matius 6 ayat 34. Praktek yang kelima, kita menantikan dengan tenang, dengan doa dan firman Tuhan. Kita menunggu masalah-masalah kita. Tuhan telah memberikan solusi yang baik kepada kita. Karena dalam segala permasalahan kita, proses kita, oh saudara, di baliknya Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kita berserah saja. Praktek yang kelima, menanti dengan tenang, dengan doa dan firman Tuhan, dan melakukan hal-hal yang positif saja. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Praktek yang keenam, kita menukar beban kita dari beban manusia kepada beban Tuhan, yaitu kita menukar beban kita manusia. Bebannya Tuhan adalah memberikan damai sejahtera kepada manusia. Filipi 4 ayat 6-7. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kesimpulan dari segala masalah yang telah diserahkan kepada Tuhan Allah. 1. Perintah untuk berkata jujur, Mazmur 62 ayat 9. Kesimpulan yang kedua, jangan menunggu, katakan sekarang, katakan hari ini. Jangan menunggu. Filipi 4 ayat 6. Kesimpulan yang ketiga, katakan segala beban kita karena Tuhan Allah yang peduli atas beban kita itu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kesimpulan keempat, hasil dari mengatakan masalah kita kepada Tuhan, yaitu kelegaan. Matius 11 ayat 28. Kesimpulan yang kelima, cari waktu untuk berbicara kepada Tuhan, seperti halnya kita berbicara kepada sahabat kita yang dekat, teman kita yang dekat, untuk mencurahkan segala masalah, mencurahkan hati kita. Keluaran 33 ayat 11 dan Matius 6 ayat 6. Saudaraku, saya akan terus berdoa, saudara dan saya, untuk mau menyerahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan Allah. Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan, sebagai perlindungan yang teguh. Asal kita jujur mau menyerahkan, maka Tuhan dengan benar dan baik akan memberikan solusi kepada kita. Immanuel. Amin.